Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita lanjutkan ke bab 3 mengenai anekdot. Kritikan dan nasihat dalam bantuan humor menghibur. Di antaranya A. Definisi, ciri, dan jenis anekdot. Yang kedua, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Kemudian 3. Menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Yang keempat, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang keenam, menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Lalu, definisi dan ciri jenis anekdot, diantaranya pengertian anekdot, ciri anekdot, kemudian jenis anekdot. Pengertian anekdot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat, menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting ataupun terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Lalu ciri-ciri anekdot diantaranya 1. Menceritakan orang penting, menyindir, menggelitik, mengandung unsur humor, lalu memiliki tujuan tertentu, kisah menyerupai dongeng, bercerita ataupun cerita yang terhubung umum dan realistis. Lalu berdasarkan tokoh diantaranya jenis anekdot. 1. Berdasarkan peristiwa, yang kedua berdasarkan tokoh yang ada, kemudian yang ketiga berdasarkan tujuan. Kita lanjutkan ke bagian B untuk mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Mendata isi pokok anekdot. Cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Mendata pokok isi anekdot. 1. Membaca teks anekdot dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Lalu, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. 1. Diantaranya mengidentifikasi makna anekdot. Yang kedua, menganalisis pesan, kritik, anekdot, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Lalu tentukan langkah-langkah ataupun makna yang ada dalam anekdot, yaitu adalah yang tersirat. 1. Membaca secara keseluruhan teks anekdot. 2. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Kemudian yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, jelas, dan teks anekdot. Lalu menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran ataupun amanat dari anekdot tersebut. Lalu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur dan kebahasaan. Di antaranya strukturnya lihat, ingat, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Lalu, kebahasaan anekdot menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, yaitu menunjukkan suatu waktu, menggunakan kalimat tanya, menggunakan kalimat imperatif, dan menggunakan kalimat seru. Lalu, menyusun teks anekdot berdasarkan struktur kebahasaan. Di antaranya menceritakan teks anekdot dengan pola yang berbeda. Yang kedua, menyusun teks anekdot, kemudian yang ketiga, menceritakan anekdot sesuai ataupun secara lisan. Tentukan langkah untuk menceritakan ulang teks anekdot. 1. Di antaranya, membaca isi anekdot dengan seksama. Yang kedua, memahami jalannya ceritanya. Mencatat unsur-unsur anekdot ataupun pokok anekdot. Yang keempat, menceritakan kembali dengan pola, dialog, narasi ke dalam bentuk dialog berbeda dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Lalu, langkah menyusun anekdot. 1. Mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Yang ketiga, menentukan suatu yang ingin dikritik. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau adanya suatu peristiwa yang ingin dikritik. Lalu yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Lalu ada aspek yang diperhatikan dalam menceritakan anekdot.
Satu adalah sikap badan, yang kedua suara, kemudian yang ketiga kewajaran dalam bentuk sikap. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.